صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Ini direkam ya, saya kebiasa. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan nikmat serta ampunan dan maghfirahnya kita dapat berkumpul pada maghrib ini di bulan yang berkah ini. Semoga berkumpulnya kita di masjid ini menjadi simpanan serta menjadi timbangan pemberat timbangan nanti kita pada hari kiamat. Dan semoga Bapak dan Ibu khususnya yang hadir di sini, Allah berikan kemurahan rezeki, Allah berikan kesehatan, dan Allah panjangkan umurnya agar selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabatnya, keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Pada maghrib ini hakikatnya sebenarnya faktanya sih bukan saya yang ngajar, yang talim. Ini kan masuk minggu kelima ya Pak. Ya minggu kelima. Minggu kelima ya benar, iya minggu kelima. Pada dasarnya itu Kiai Haji Dr. Andes Mahmud Soleh. Kebetulan beliau berhalangan hadir karena beliau masih dalam perjalanan tadi untuk membimbing jamaah untuk manasik haji. Cuman nggak tahu di mana. Tadi di kabar terakhir di daerah Paru macet banjir dulu lagi. Jadi dilimpahkan ke saya, jadi diamanati ke saya untuk membadalkan beliau. Saya tanya tadi kitabnya apa? Kata ayah saya karena sebulan sekali ya harusnya Risalatul Mu'awanah biasanya dipakainya karena Habib Abdullah Haddad ya, cuman biasanya pakai beliau. Cuman beliau kan ganti-ganti ya, jadi karena kita lagi dalam keadaan yang luar biasa ya, maka kita gak biasanya sekarang. Nah, yang ingin saya bahas ini sesuai dengan bulan yang sedang kita tapaki hari ini. Kita sedang berada di bulan apa Pak? Rajab, di bulan Rajab. Maka yang akan kita bahas seputar tentang bulan Rajab. Kita pakainya kitab yang dikarang seorang ulama besar dari kalangan mazhab Hambali Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, bernama Ibnu Rajab. Nah, namanya Ibnu Rajab. Dia mengarang kitab namanya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif ini kitab berisikan tentang keutamaan faidah beramal soleh. Yang uniknya beliau membuat karangan kitabnya ini tergantung dengan bulan. Jadi bulan Ramadan keistimewaannya apa, amalan-amalan yang dilakukannya apa aja. Bulan Safar apa aja. Bulan Rajab pun juga ada apa aja yang kita amalkan. Maka kita pilih itu. Biar kita bulan Rajab ini kita isi dengan hal-hal yang
benar-benar bermanfaat. Karena pada dasarnya persiapan menuju Ramadan itu dari bulan Rajab. Persiapannya menuju Ramadan dari bulan Rajab. Makanya seorang ulama mengatakan syahrul Rajab syahruz zar'. Rajab itu bulan menanam. Nanam Pak, tahu nanam ya? Bulan menanam. Syahrul Sya'ban syahrul syaqi. Syahrul syaqi. Bulan Sya'ban bulan mengairi. Habis ditanam sawah diairi. Syahrul Ramadan syahrul hasaduz zar'i. Bulan Ramadan bulan memanen. Manen bahasa Betawinya nyiapin ya. Memanen. Maka dari itu bulan Ramadan persiapannya dari apa? Dari bulan Rajab. Jadi bukan sehari sebelum Ramadan. Sehari sebelum Ramadan nyiapin makanan, sahur, buka, sehari sebelum Ramadan. Tapi persiapan secara rohaniah, batiniyah itu dimulai dari bulan Rajab. Makanya guru-guru kita sering nyuruh puasa bulan Rajab sebulan penuh. Kalau nggak kuat awalnya sama akhirnya aja. Kalau nggak kuat ya model-model kayak kita nggak kuat sebulan penuh. Kuatnya Ramadan doang. Udah awal sama dapat awalnya, dapat akhir. Meskipun tengahnya kagak apa-apa. Nanti tahun depan lagi mulai bulan Rajab puasa coba 5 hari, coba 7 hari. Gak apa-apa. Ya, karena agama ini tidak memberatkan kita. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, kepada umatnya, basyiru wala tu'assiru, yassiru wala tunaffiru. Berikanlah kabar gembira, jangan memberikan kabar yang membuat lari dari agama. Mudahkanlah dalam beragama, jangan mempersulit dalam beragama. Yang sunnah-sunnah secara fikih, kalau kita mampu, kita kerja, dapat pahala. Kalau kita nggak kuat, gak usah dikerjakan, tidak dapat dosa. Berbeda sama yang puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan perlu kita tekenin. Puasa dong, Ramadan wajib. Kalau enggak dapat ampau. Kagak dapat ampau. Nah, kan dulu gitu anak-anak biar terbiasa dia puasa Ramadan. Kalau udah gede jangan dikasih ampau, kecuali belum kerja. Kalau belum kerja masih dikasih ya. Kalau dia kerja, adanya ngasih, bukan dikasih. Nah, kita akan membahas sekitaran bulan Rajab, keutamaan bulan Rajab, peristiwa atau sejarah di bulan Rajab, dan wazifah-wazifah perbuatan apa aja yang harus kita kerjakan bulan Rajab. Sebenarnya ini kalau dibikin episode 3 episode Pak, 3 episode ya, cuman kita kalau 3 episode keburu Ramadan, Rajabnya udah habis. Nah, kita ringkas aja, sekedar pengenalan. 1 tahun ada 12 bulan. Kalau tahun di kita kan ada tahun Masehi, penanggalan Masehi sama penanggalan di Masehi ada 12, Hijriah ada 12. Kalau Masehi insya Allah kita hafal bulan-bulan Januari, Februari sampai ketemu Januari lah. Nah, Hijriah nih kadang kita nggak hafal. Kira-kira Hijriah pertama bulan apa Pak? Muharram, kemudian Safar, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab. Jadi Rajab bulan keberapa dari tahun Hijriah? Bulan 7. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Muharram. 12. Makanya kata Allah dalam Al-Quran,
inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi wa minha arba'atun hurum. Sesungguhnya ketetapan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Kapan? Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang bulan haram, namanya bulan hurum. Apa aja bulan hurum itu? Kata Nabi dalam sebuah hadis, 3 di antaranya berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya terpisah. Apa itu yang terpisah? Bulan Rajab, bulan ke-7 daripada tahun Hijriah. Jadi bulan Rajab itu bulan yang istimewa, bulan yang mulia. Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau udah Allah sebutin dalam Al-Quran, Rasul menyebutkan dalam hadis, jangan ditanya, pastinya mulia. Nah sekarang apa sih yang harus keistimewaan dan perbuatan apa yang harus kita perbuat? Kita cuma tahu bulan Rajab itu bulan mulia aja, tapi perbuatan apa saja yang sekiranya harus kita lakukan? Pada dasarnya semua amalan-amalan baik di mata agama di sisi Allah itu harus dilakukan pada bulan Rajab. Tapi amalan yang baik itu kan banyak. Ada amalan-amalan yang spesial yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Nanti disebutkan sama Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya, kira-kira yang paling pertama dilakukan apa? Sebelum itu, bulan Rajab bukan hanya sekedar bulan istimewa. Kenapa dikatakan bulan Rajab bulan yang haram, Pak? Kenapa? Jadi sejak zaman dahulu bulan Rajab itu sudah bulan yang mulia. Sebelum datangnya Islam, orang Arab itu udah Islam sampai belum mengenal Nabi Muhammad. Tapi mereka sangat menghormati bulan Rajab. Sangat-sangat menghormati bulan Rajab, sampai kalau bulan Rajab mereka nggak berani perang. Kagak berani perang di bulan Rajab. Tabiatnya orang Arab, senggol dikit bacok, orang itu orang Arab keras memang tabiatnya, senggol dikit bacok. Tapi mereka kalau udah ketemu bulan Rajab, cium, gak berani, kagak berani perang di bulan ini. Sampai-sampai mereka bikin bulan sendiri, ditambahin jadi 14. Jadi bulan bagi mereka ada 15 bulan agar mereka bisa perang. Cuman gara-gara itu. Tapi yang kita poinkan apa? Orang kafir aja sangat menghormati bulan Rajab. Lah masa kita yang muslim enggak? Yang kita yang muslim harus lebih menghormati. Bagaimana? Taatnya harus lebih diperkuat pada bulan Rajab. Pertama itu, karena itu kenapa disebut bulan haram. Yang kedua, karena pahala-pahala pada bulan Rajab atau bulan-bulan haram ditambahkan, dilipat gandakan sama Allah. Sholat kalau jamaah 27 kali lipat, dilipat gandakan 27 kali 27. 1 kali jamaah. 1 kali sholat 27 kali 27 154 kali berarti. Kalau di bulan Rajab. Artinya apa? Pahala kita 1 kali sholat jamaah udah banyak. Gimana kalau kita 5 kali sholat jamaah? Rugi kagak? Rugi kagak tuh kalau kita nggak sholat jamaah bulan Rajab? Rugi.
Kalau di rumah kagak ada kerjaan, nongkrong, kagak ada HP-HP, depan TV, dengar azan, rumah sebelah masjid, kaki berat amat, berat. Ke kamar mandi, mau keluar, alasan sendalnya kagak. Sudah mau kagak ada, nggak mau kayak sendal orang lah. Aduh sendal mah nggak ada. Kalau ke masjid nanti ngotorin, akhirnya kagak aja. Jadi balik lagi ke rumah, bukannya langsung sholat, nonton TV lah. Lagi, rugi kagak? Rugi itu siapa yang di sini? Kagak ada. Oh bukan orang sini ya. Ya, ini jalan apa namanya? Ini jalan apa ini? Kampung Rawa. Berarti bukan Kampung Rawa. Itu kampung mana itu? Kampung Buaya. Orang Kampung Buaya yang begitu Bu ya. Orang Kampung Buaya, bukan orang Kampung Rawa. Insya Allah orang Kampung Rawa baik-baik semua. Sholat jamaahnya dijaga semua. Sodakonya rajin. Amin. Masuk surga semuanya. Makanya kalau di bulan Rajab amalan-amalan bertambah, travel semangat. Makanya judulnya umroh bulan Rajab. Semangat tuh travel pun semangat. Jadi apa yang harus kita lakukan bulan Rajab? Pertama, kita menjaga sholat kita. Sebagaimana yang dikatakan Imam Ibnu Rajab, pertama kita menjaga sholat kita. Sholat 5 waktu kita harus dijaga. Yang laki-laki jangan sampai bolong. Kalau perempuan bolong wajar, karena sebulan ada 7 hari dia kagak sholat. Karena kan kenapa Bu? Ada halang. Kalau laki-laki nggak ada halangan, adanya sarungan. Kalau perempuan nggak sholat, wajar karena ada 7 hari dia kehalangan. Laki-laki, bahaya kalau nggak. Apalagi kalau udah balik. Ini masih kecil nih, alhamdulillah masih kecil, diajak ke masjid, diajak majelis ini, luar biasa. Namanya siapa ini? Namanya siapa? Malu-malu. Habis main lato-lato ya? Oh enggak main lato-lato. Bagus. Kalau maghrib ke masjid. Habis itu baca Quran. Kalau enggak pertama yang harus dijaga adalah sholatnya. Syukur kalau kita bisa menambah sholat wajib kita dengan sholat sunnah. Kenapa yang pertama menjaga sholat? Tanggal 20 Rajab, 27 Rajab ada apa Bu? Isra Mi'raj. Perintahnya kepada Nabi Muhammad apa? Sholat 5 waktu. Maka kalau kita tidak menjaga sholat 5 waktu di bulan Rajab, kebangetan. Kenapa? Karena pada bulan inilah Nabi Muhammad melakukan peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia. Isra Mi'raj itu peristiwa yang tidak bisa diukur dengan akal pikiran manusia. Jarak dari Mekah ke Palestina itu ditempuh dalam 1 malam. Bukan sehari semalam, dalam 1. Setelah itu dari Palestina ke langit ke-7. Subuhnya udah di rumah, udah di Mekah lah. Ada gak pesawatnya kayak gitu? Kagak ada. Sampai pesawat tentara pun kagak bisa. Pesawat apa tentara paling terkuat kagak bisa menempuh jarak Mekah Madinah dalam 1 struk. Naik sama Jibril, naik buruk. Bukan bungkus rokok, buruk, kendaraan yang secepat kilat, menyerupai unta, menyerupai kuda, cepat. Diangkat Nabi Muhammad ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perintah sholat. Yang
tadinya 50 waktu, cuman Nabi Muhammad minta diskon jadi 5. Bayangin kalau 50 waktu, kira-kira kita bisa kagak mancing, bisa gak mancing tuh? Gak boro-boro mancing, masak aja gak? Tapi Nabi Muhammad saking rahmat sayangnya, atas suruhan Nabi Musa dikurangin jadi 5, pahalanya seperti 50 kali sholat. 1 kali sholat 10 sama dengan 10 kali sholat. Maka dari itu yang pertama kewajiban yang harus kita jaga, tugas kita jaga pada bulan Rajab, bulan yang mulia ini adalah sholat kita. 5 waktu kita jaga, jamaahnya kita jaga, kita tambahin dengan sholat sunnah. Sunnah apa aja yang bisa kita lakukan? Tahiyatul masjid, setiap masuk masjid sholat. Masuk masjid sholat kan gak apa-apa, ini sholat sunnah. Sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, terserah apapun itu dilakukan. Yang penting kita tambahkan dengan sholat sunnah. Itu syukur. Kalau memang kita harus mampu bu, timbang 2 rakaat, duha 2 rakaat. Kalau yang kerja kan ada istirahat, ada break, bisa sholat duha dulu. Kalau main bola ada namanya water break, bisa sholat dulu kagak bisa main bola sholat dulu, kebobolan kan? Ya artinya sholat sunnah juga harus kita tambah. Nah, cuman yang paling utama kita jaga sholat wajib kita yang 5 waktu. Kalau bisa dikatakan dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, apa yang kita lakukan pada bulan Rajab, yaitu memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Dalam sebuah hadis dikutip oleh Imam Fakhrul Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man shoma yawman fi syahril haram kana lahu fi kulli shaumin salatuna yawman. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Allah, bulan Muharram, salah satunya bulan Rajab, maka 1 kali puasa dihitung sama dengan 30 hari. 1 puasa sunnah dihitung 30 hari. Jadi 1 kayak 30 puasa. Banyak kagak? Puasa itu pahalanya nggak terkira. Makanya dalam Al-Quran disebutkan innama yuwaffas shabiruna ajrahum bighairi hisab. Para ahli tafsir mengatakan ayat ini menceritakan tentang orang yang berpuasa. Bahwasanya orang yang berpuasa pahalanya tanpa ada hitung. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, hadis ini Allah menyampaikan langsung kepada Rasul, fa innama shaumu li wa ana ajzihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan pahala puasa itu aku yang kasihkan. Kalau sholat jamaah puasanya udah kehitung Pak, 27 kali. Sholat juga sekali puasanya kehitung sama dengan 10 kali sholat. Kalau puasa itu Allah nggak batasin, Allah nggak membuat bilangannya. Kalau puasa kan, kalau sholat kan ada bilangannya, sodako pun ada bilangannya. Tapi puasa pahalanya itu nggak Allah batasin bilangannya. Jadi semaunya Allah, kalau Allah mau ngasih 1000, 2000 pahala, itu Allah berikan. Maka dari itu banyak orang yang menjaga puasa pada bulan Rajab. Diamalin tuh puasa di bulan sehari pun gak apa-apa, sehari di awal bulan sama sehari di akhir. Atau puasa Senin Kemis.
itu kagak masalah. Yang penting memperbanyak sholat sunnah di bulan Rajab. Kira-kira kita kalau memang lagi kebetulan lagi libur, mau puasa aja, atau kebetulan lagi tanggal merah bulan Rajab, puasa kita puas. Kalau kita mampu. Nah, sunnah itu hitungannya kalau kita mampu melanjutkan. Kalau kita tidak mampu melanjutkan, puasa aja dulu. Nanti tengah-tengah mau batalin, tahan dulu. Kalau tengah-tengah mau batalin. Nah, kalau memang sudah nggak kuat baru batalin. Nah, puasa di bulan Rajab. Yang terakhir apa? Yang terakhir memperbanyak berbuat baik. Memperbanyak berbuat baik. Karena kita di dunia ini, hubungan kita bukan hanya antara kita sama Allah. Kalau antara kita sama Allah, minta maafnya gampang. Kita kagak sholat tinggal tobat. Kita kagak jamaah, besoknya tinggal jamaah minta maaf sama Allah. Kita bolong puasa Ramadannya tinggal diganti, tinggal tobat istighfar, diampuni dosanya. Tapi ada satu hubungan antara kita dan manusia lain, yang dimana kalau kita berbuat salah kita harus minta. Yang dimana kalau kita belum sempat minta maaf, nanti kita akan dituntut di hari kiamat. Jadi kalau kita punya salah, pernah zalim sama orang, ya itu di hari kiamat dituntut tuh. Ya, pahala kita bisa habis. Ada cerita di kitab Rasail Al-Imam Ghazali. Ya, ketika nanti pas ditimbang ada orang yang mau masuk surga. Ternyata sama malaikat ditarik lagi. Mau kemana ente? Kan dulu belum selesai. Malaikat, kira-kira gini ceritanya ya. Ini ilustrasi. Malaikat kan ibadah saya udah banyak, saya timbangannya udah banyak nih. Lalu itu di belakang banyak yang nunggu minta tuntutan. Ente ketika di dunia berbuat zalim, akhirnya pahalanya diambil dikasihkan kepada orang yang dizalimi. Nah, maka ketika di bulan-bulan haram ini kita diperintahkan untuk menjaga hubungan baik kita lebih lagi. Perintahnya lebih lagi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa? Karena setiap dosa dilipat gandakan, setiap pahala dilipat gandakan. Begitu juga kezaliman kita kepada orang lain dilipat gandakan balasannya sama Allah. Maka kita harus memperbanyak berbuat baik kepada sesama. Silaturahmi, kalau kagak ada, kayak nih Ustadz lagi ngaji, seret ada airnya kagak? Oh ada, belum dibukain, bukain dulu ya. Haus Pak. Susah amat nih. Dadah. Haus. Ya Allah karim. Ya, memperbanyak kita silaturahmi. Ya, kalau bisa kita silaturahmi kepada orang tua kita yang masih ada, yang belum ada. Yang masih ada dan sudah tidak ada, yang belum ada. Yang sudah tidak ada. Kalau belum ada berarti pernah pisah ya, nyari lagi. Yang sudah tidak ada kita silaturahmi, kita ziarah kubur, tengokin kuburan orang tua kita. Jangan sampai kita nengokin setahun sekali. Udah gitu setahun sekali kagak mau. Kalau ada rumput kagak mau dibayar, yang tukang bersihinnya didiemin aja itu kotor. Kan
bakti itu kan sampai orang tua meninggal pun masih ada bakti. Kita tengokin, kita lihat kuburan orang tua kita gimana. Kalau punya guru, kuburan guru kita sekalian, punya murid, kuburan murid kita sekalian. Kita tengokin. Ya. Bukan hanya sama yang hidup kita saling berkunjung mengunjungi, begitu juga sama yang sudah wafat. Kita tengokin, kita doakan. Kita doakan. Dalam sebuah hadis dikatakan, man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Hadisnya Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Barang siapa yang mau Allah panjangkan umurnya dan Allah luaskan rizkinya, maka bagi dia untuk bersilaturahmi. Oke, kalau di bulan Rajab, kalau tradisi orang Betawi apa itu yang manggil orang terus suruh makan, namanya apa ya, saya lupa. Keroahan gitu tuh. Ya dulu saya di Senen di rumah masih sering kerjain itu roahan. Tapi kalau di sini udah enggak. Tetangganya nggak ada yang kenal, ganti-ganti mulu, kompleks susah. Itu kan di kampung gitu ya. Roahan juga enak. Manggil kiri beda agama, kanan beda agama, kiri lagi beda agama, manggil apa? Roahan. Ya, roahan biasanya itu untuk apa ya? Untuk kita bersilaturahmi di situ ya, mohon maaf sebelum menghadapi Ramadan. Seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya persiapan Ramadan itu dari bulan Maka kita latih nih ibadah kita di bulan Rajab. Kita latih jamaah kita biar nanti ketika taraweh enggak 4 rakaat duduk, 4 rakaat ke belakang, nanti witir baru ikutlah lagi. Enggak apa-apa juga sih kalau bisa ya full gitu ya. 21 20 rakaat tarawehnya. Artinya kapan? Artinya dari sekarang. Kita dilatih, kita jamaahnya kita latih di bulan Rajab, di Sa'ban kita latih sedekahnya, nanti di bulan Ramadan ketika diperintahkan zakat kita udah siap, sudah terbiasa dari Rajab sama Sa'ban. Ketika sholat tarawih 30 hari penuh, nanti 10 hari ketika i'tikaf kita bisa i'tikaf. Nanti ketika waktunya zakat kita bisa sudah siap secara ruhaniyah, kita sudah siap menghadapi bulan Ramadan, bulan yang dimana ibadah-ibadah sangat banyak. Nah, jadi apa yang pertama Bu, bulan Rajab menjaga sholat. Yang kedua memperbanyak puasa. Yang ketiga memperbanyak berbuat baik kepada sesama. Salah satunya silaturahmi. Nah, ini 3 amalan utama yang mesti kita jaga di bulan Ramadan atau Rajab. Di bulan Rajab ini saja yang bisa saya sampaikan. Ini udah mau Isya ya? Belum? Isya jam berapa? Ya 30 menit. Masih 10 menit. Gak apa-apa 10 menit buat wudhu sama buat buang air. Gitu ya Pak ya. Ya, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan membaca istighfar kita tadi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafini ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.